dan akan diliputi oleh rahmat, dan malaikat akan menaungi mereka. Ya. Dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikatnya. Jadi biar kita tidak terkenal di dunia, yang penting kita terkenal di langit. Ya, nama-nama kita sering didengarkan oleh para malaikat. Dan ini adalah sebuah kemuliaan yang abadi sampai di akhirat. Jadi jamaah sekalian, hakikatnya orang yang paling mulia adalah mereka yang selalu menghadiri majelis ilmu. Mereka dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut namanya di hadapan para malaikatnya di langit. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di tempat ini sekali lagi merupakan ibadah besar. Maka jangan kita nodai dengan niat-niat yang rusak. Apakah riya, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disanjung, atau tendensi dunia yang lainnya. Rubba amalin kabirin tusaghirhun niyat, wa rubba amalin saghirin tukabbirhun niyat. Bisa jadi ada ibadah besar, amalan besar, tapi kecil pahalanya gara-gara niatnya. Dan bisa jadi ada ibadah, amalan kecil, tapi besar pahalanya gara-gara niat. Jadi niat ini penting sekali untuk selalu kita luruskan. Kita hadir semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat oleh manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di tempat ini adalah tentang ma'rifatullah, antara nuni sombaya. Ini adalah pembahasan penting, dan sengaja saya mengusulkan judul yang berbahasa konjo karena kita berada di Kajang. Dan sengaja saya memakai pakaian adat seperti ini, karena kita atau saya dan kebanyakan teman-teman adalah orang Kajang dan berada di Kajang sebagai bentuk yang menampakkan begitu Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak kaku. Islam itu tidak bertentangan hakikatnya dengan adat istiadat, budaya. Karena hukum asal adat istiadat itu adalah mubah, itu urusan dunia. Kecuali ada di sana hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tentu agama lebih didahulukan dibanding apa yang merupakan kebiasaan manusia. Karena kita ini ciptaannya Allah. Kita ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita taat kepada pencipta kita dibanding manusia. Wajib kita takut kepada pencipta kita dibanding makhluk. Wajib untuk kita lebih mendengar dan mendahulukan apa perintahnya Allah pencipta kita dibanding makhluk itu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa sebabnya saya memakai pakaian adat, dan juga memakai bahasa konjo di dalam memberikan atau mengusulkan judul materi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang demikian. Di dalam berdakwah, beliau melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui budayanya selama tidak ada pertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan jubah itu adatnya orang Arab. Adatnya orang Arab. Pakaian adatnya orang Arab yang kemudian Rasulullah gunakan karena mencocoki syariat. Longgar, menutup aurat. Dan ketika Rasulullah pakai pakaian tersebut dan beliau cintai, terkhusus beliau mencintai warna putih, maka siapa yang memakainya untuk mengikuti Rasulullah dapat pahala. Walaupun ketika kita berada di suatu daerah,
kita berada di suatu daerah, maka yang paling sunnah adalah mengikuti pakaian yang ada di daerah tersebut selama pakaian tersebut tidak menyelisih syariat. Itu yang paling sunnahnya. Tapi memakai jubah yang menampakkan keislaman atau lebih nyaman, lebih simpel dipakai, tidak ada masalah. Bahkan kalau dia niatkan untuk mengikuti kebiasaannya Rasulullah, dia dapat pahala. Jadi tidak ada kontradiksi jamaah sekalian antara memakai pakaian adat dengan memakai pakaian jubah atau baju koko. Jadi kita memakai pakaian yang banyak dipakai di kampung tersebut selama tidak melanggar syariat itu lebih afdal menurut ulama ahli fikih. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang antara inu disembaya, di mana yang kita sembah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang inai disembah, inai nyomba. Siapa yang kita sembah? Kesimpulannya bahwa yang kita sembah adalah pencipta alam semesta ini. Yang kita sembah adalah pencipta alam semesta ini. Dialah yang mengatur, dan menguasai, merajai, dan memiliki alam semesta ini. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, adalah alam, dan kita bagian daripada alam tersebut. Sehingga kita, jin dan makhluk yang lainnya wajib hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, karena dia satu-satunya penguasa, pencipta dan yang memiliki alam semesta ini. Nah, pertanyaan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, setelah kita pahami bahwa Allah pencipta alam semesta ini, penguasa alam semesta ini, sehingga rasa takut kita, cinta kita, harapan kita, ibadah lahir dan ibadah batin, salat, puasa, haji, umrah, dan seluruh jenis ibadah hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pembahasan selanjutnya, anterei nuni sembaya. Anterei nuni sembaya. Anterei pemantangan kareng Allah taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini pembahasan penting sekali. Kenapa jamaah sekalian? Karena sesuatu yang mustahil Allah ciptakan kita, Allah ciptakan jin, disuruh beribadah kepada Allah, kemudian Allah tidak perkenalkan dirinya. Jadi kalau panitia masjid at-tajdid di sini, atau Pak Desa, Tanah Tua mengundang, datang ke rumah, apakah masuk di akal disuruh datang ke rumah beliau kemudian tidak dikasih alamat, tidak dikasih petunjuk, bilang ada rumahku di sini, letaknya begini, warnanya begini? Tidak masuk di akal. Saya tidak bisa sampai di tempat ini kalau tidak ada petunjuk dari panitia masjid. Bahwa masjid at-tajdid Tanah Tua itu lewat Tanete atau lewat dari Kajang, kemudian ada gerbang di depan, kemudian masuk belok kanan. Warnanya demikian dan demikian. Andai kata tidak ada gambaran seperti itu, dari panitia masjid, maka tentu tidak akan mungkin saya bisa sampai di sini. Tidak mungkin kita bisa sampai di rumahnya Pak Desa kalau beliau tidak menjelaskan di mana rumah beliau. Iya kan? Nah, sekarang Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekarang masuk di akal kira-kira Allah suruh kita menyembah kepadanya, kemudian andanya sa'i. Kemudian kita tidak kenal siapa yang kita sembah dan di mana dia. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar menciptakan jin dan manusia kemudian disuruh menyembah, tidak. Ada alatnya, ada perangkap, ada fasilitas yang membantu
manusia dan jin ini ya menerangkan siapa Allah, bagaimana cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ya apa? Wahyu dari langit. Iya, melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Iya, kemudian darinya diutus utusan nabi dan rasul dengan bahasa kaumnya. Lihat ya, pakai bahasa kaumnya. Ya, kenapa? Supaya mudah dipahami. Bagaimana mau mendakwai orang baru tidak dia paham? Iya, turun kitab. Iya, menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umat Islam diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilengkapi dengan rujukan, patokan yang datang dari langit, yaitu Al-Qur'an, menjelaskan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan siapa Allah antara pemantangan karena Allah taala. Iya. Makanya di dalam Al-Qur'an punani timbai kuranga mulai dari dari awal sampai akhir ya, semua menjelaskan tentang siapa Allah. Iya. Bahkan kata ulama, wa fi kulli syai'in lahu ayah. Pada segala sesuatu itu ada tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, antai karena Allah taala, maka tentu yang lebih mengerti, yang lebih paham adalah Allah sendiri. Iya, Allah sendiri, bukan manusia. Bukan manusia, Allah yang lebih paham. Berarti kalau kita ingin mengkaji tentang di mana Allah antara Indonesia Raya, maka kita harus merujuk pertama kali kepada firman-firmannya Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Ya, tentu kira-kira jamaah sekalian, yang mana lebih Anda percaya? Ya, ketika saya menjelaskan tentang kepribadianku, di mana rumahku, di mana saya sekolah dan seterusnya. Apakah Anda percaya atau tetangga saya atau teman saya? Tentu Anda lebih percaya dengan saya, karena saya sendiri yang menjelaskan sifat-sifat saya, di mana alamatku, biografi saya, iya kan? Dibanding orang lain. Maka ketika berbicara tentang di mana Allah antara karena Allah Ta'ala, maka kita harus berpatokan dengan firman-firmannya. Allah pasti memperkenalkan dirinya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan subhanallah sebenarnya sangat-sangat mudah sekali. Pembahasan ini. Kenapa? Karena ini difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati setiap manusia. Iya. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin tidak kenal di mana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah beberapa kali saya coba, saya tes, ya. Kadang saya sholat di sebuah masjid, kemudian saya berkumpul dengan jamaah masjid, saya tanya, tadi waktu kita sholat Pak, itu Tuhan yang kita sembah di mana? Ya, ada yang menjawab di mana-mana. Ya, saya tanya lagi jamaah yang lain, kalau kita tai karena Allah Ta'ala niki sombaya, nah korea rumah tangkalengku rua minja. Artinya yang pertama beda Tuhannya dengan yang kedua, iya kan? Yang pertama Tuhannya di mana-mana. Kalau jamaah yang kedua ini dia bilang ada dalam tubuhku. Nah, saya tanya lagi yang ketiga, pun kita entere karena Allah Ta'ala. Dia bilang, wih tidak bisa ditahu kalau Allah itu ya. Tidak bisa disebut. Berarti sudah tiga ya. Sama-sama sholat menghadap kiblat, ya. Tapi kalau ditanya tentang Tuhan yang dia sembah, sudah berbeda tiga hakikatnya. Satunya Tuhannya di mana-mana, yang satunya Tuhannya ada dalam dirinya, yang satunya tidak bisa disebut Tuhannya. Di mana tempatnya? Ya, saya tanya lagi, kalau kita di mana? Dia bilang lebih dekat dari urat leherku. Ya, ada lagi orang saya pernah tanya,
Orang tua. Kalau kita, di mana Tuhan yang kita sembah? Nah, korek ikut nih. Ya, 2 jari di bawah susu kiri saya. Ikut kocak dicak pintu ke. Ya, ini saya pernah jamaah sekalian berkunjung di sebuah rumah. Di situ ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Anaknya ini masih SMP, masih lugu anaknya. Saya tanya dulu bapaknya, Pak, menurut tak itu Allah di mana? Saya nyomba kini bang yallo sujuki rukuki naiki somba antere karena Allah Taala. Di mana itu Allah? Nah, bapaknya dia bilang tidak jauh dari sini. Ya, tidak jauh dari sini. Di sekitar kita. Saya tanya lagi ibunya, istrinya ini bapak. Kalau kita, dia bilang Ribatang kaleku. Jadi saya bertanya, ibu kalau masuk WC, Tuhannya ikut masuk atau menunggu di luar? Kan 2 kemungkinan itu. Ya, jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, ketawa dia, ketawa ya. Kelihatannya lucu tapi ini, masya Allah, ini penting ini masalah akidah. Ya, masalah akidah ini. Kan kalau dia bilang Tuhannya ada dalam dirinya, kan 2 kemungkinan. Ikut masuk di WC, kalau dia masuk WC, atau dia menunggu di luar. Sedangkan kan, kalau dia berpikir, subhanallah, 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 maha suci Allah, ya kan? Jauh dari tempat kotor yang najis. Kita saja, ya, manusia, makhluk, itu tidak betah tinggal di WC lama-lama, iya. Karena kotor. Iya. Bahkan ingin menjauh dari tempat-tempat kotor tersebut. Akhirnya dia berpikir, iya ya. Kalau dibilang menunggu di luar, wah ini keluar masuk berarti Tuhannya. Saya tanya anaknya, nah kalau kita di mana Tuhan tanah? Langsung menunjuk ke atas. Saya Tuhanku di atas. Saya bilang ternyata di rumah ini 3 Tuhan yang disembah. Iya, iya kan? 3 Tuhan yang disembah, walaupun namanya sama. Iya. Bahkan ada yang pernah saya tanya, anak muda, kalau kita di mana Tuhan tak? Dia bilang ada di Ka'bah. Bayangkan itu. Ya, jadi setiap dia sholat, berarti yang dia pikirkan itu Tuhan yang disembah ada di dalam Ka'bah. Ada yang pernah saya tanya demikian. Kenapa? Karena katanya kalau saya sholat menghadap Ka'bah, jadi ada Tuhanku dalam Ka'bah. La ilaha illallah. Ya, ini subhanallah. Membuat saya semangat untuk selalu mendakwakan ini karena memang di dalam Al-Quran itu ribuan ayat, ribuan, bukan cuma 1, lebih dari 2000 ayat yang menjelaskan tentang di mana Allah. Cuma kan ya itulah tadi, kita ketika membaca Al-Quran terkadang sekedar lewat atau terkadang sekali setahun bulan Ramadan itu pun asal dibaca tidak dipahami maknanya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Katakanlah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berbeda pendapat. Ya. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, termasuk diantaranya antara karena Allah Ta'ala, kembalikan jawabannya kepada Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan apa? Bukan mengatakan, kau tokmo, nak kira tokmo. Bukan. Kalau orang yang beriman itu, dia dudukkan masalahnya. Coba, apa dasarnya? Kalau kita apa dasarnya? Nah, patokan kita dalam menilai kebenaran adalah Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis yang merupakan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah ketika ada perbedaan pendapat, dia selesaikan dengan menjadikan hakim, penengah, pemutus adalah Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan menurut saya, menurut perasaanku, menurut guruku, menurut si A, si B, bukan. Kalau kita berbeda pendapat, apalagi urusan agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan hadisnya. Ini ciri orang yang beriman. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Taraktu fikum amrain, ma in tamaksaktum bihima, falan tadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati." Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua papasan Nabi Muhammad SAW yang harus kita pegang teguh. Kalau kalian pegang teguh itu, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Andre kisala rungan. Ya. Yang penting kita pegang dua ini. Apa itu? Kitabullah, kitabnya Allah Al-Quran, wa sunnati, ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau dan bimbingan-bimbingan beliau. Jadi cukup dua dalil ini, ayat dan hadis ini, maka saya akan menjawab di mana Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat dalam Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma', dan berdasarkan akal, berdasarkan fitrah, dan bahkan berdasarkan gerakan atau perbuatan binatang. Jadi kita dahulukan dalil dulu dari apa? Dari Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian akal. Jadi belakangan itu akal. Kalau berbicara tentang agama, Al-Quran dulu, hadis, ijma', kemudian akal, kemudian apa? Fitrah, kemudian perbuatan binatang. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa ribuan dalil di dalam Al-Quran. Ada 7 ayat diulangi. Atau ada 6 ayat dengan lafaz yang sama diulangi. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama, diulangi itu lafaznya. Yang pertama dalam surat As-Sajdah, ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ini lafaz diulangi sampai 6 kali. Pinggan yang diulangi lafaz ini, subhanallah, sampai 6 kali ini diulangi dengan lafaz yang sama. Kemudian yang semakna dengan itu di dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy di 6 tempat. Dalam surat As-Sajdah ayat 4. Dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 3. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Dalam surah Al-Furqan Allah ulangi lagi, tsumma stawa 'alal 'arsy ayat 59. Kemudian dalam surah Al-Hadid diulangi lagi, tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Diulangi lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, tsumma stawa 'alal 'arsy.
Allah beristiwa di atas arsy. Dan dalil-dalil yang lain ya, yang menunjukkan Allah itu di atas sangat banyak sekali dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ya, dengan ungkapan yang berbeda-beda. Kadang Allah mengatakan di atas. Ya, kadang mengatakan paling tinggi. Kadang mengatakan naik kepadanya atau turun darinya. Ini semua apa ini? Kalimat-kalimat yang menunjukkan apa? Keberadaan Allah itu di mana? Di atas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat yang kita hafal semua. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu, ya. A'la, a'la itu isim apa? Isim tafdil namanya. Artinya yang teratas. A'la. Ini dibaca juga kalau kita sujud. Pas kita merendahkan diri ke tanah, kita baca Subhana rabbikal Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kita sujud ke tanah, ya. Kemudian kita sujud kepada Allah, rapatkan muka ke tanah, wajah ke tanah, kita sebutkan, kita agungkan Allah dengan menyebutkan a'la, Allah yang maha di atas, yang maha tinggi. Iya. Allah berfirman juga di dalam Al-Qur'an. Iya, aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard? Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Ya, akan menenggelamkan kalian bersama dengan bumi. Allah berfirman lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Na panaungi kareng Allah Ta'ala. Apa ni ko ni panaung? Berarti baturate lampanaung. Baturate lampanaung. Ya. Wa ilaihi yas'adu kalimatut thayyib. Kepada Allah naik. Kepada Allah naik. Kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudabbarul amru minas sama'i ilal ard, thumma ya'riju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun." Dan Allah mengatur perkara, ya, dari langit ke bumi, kemudian naik perkara itu kepada Allah. Naik kepada Allah. Iya, dalam sehari yang sama dengan 1000 bulan atau 1000 tahun, ya, 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Iya. Jadi perkara tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan. Banyak sekali menurunkan dalam Al-Quran. Iya. Wa anzalal kitab wa nazzalna ayat. Menurunkan. Mengangkat ke atas, mengangkat kepadanya. Iya. Banyak sekali jamaah sekalian ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah itu di atas. Kemudian kita semua sering mendengar kisah Isra Mi'raj. Iya. Kisah Isra Mi'raj, apa itu kisah Isra Mi'raj? Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ini bukan ruhnya, dengan tubuhnya, ya. Kalau dengan rohnya orang kafir tidak mungkin ingkari. Karena yang namanya mimpi boleh saja. Biar sampai kemana, ya kan? Sampai ke Pluto kapan? Kalau ada Pluto namanya Pluto, bisa sampai ke sana. Kalau apa? Kalau mimpi. Tapi ini dengan tubuhnya. Makanya diingkari oleh orang kafir. Kisah Isra Mi'raj. Tidak mungkin di zaman kita, yaitu di zamannya di zaman tersebut 1400 tahun yang lalu, ada manusia menempuh perjalanan satu malam dari Mekah ke mana? Iya, ke Masjidil Aqsa. Satu malam.
tidak sampai di Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau menerima perintah sholat 5 waktu. Kata para ulama, ini dalil yang sangat jelas. Allah itu di mana? Allah di atas. Niangkai nabinta, naik di langit ketujuh. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha, langsung menerima perintah sholat 5 waktu. Berarti Allah di mana? Ya. Sangat disayangkan, sering kita dengarkan ceramah-ceramah tentang Isra Mi'raj, bahkan penceramahnya ditanya, terus Pak Ustadz di mana Allah? Dia bilang di mana-mana. Terus tadi ceramahnya Allah di atas itu, perjalanannya Rasulullah ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang sangat jelas. Iya. Kemudian dalam hadis banyak juga yang lainnya, ya, banyak sekali dalam hadis yang menunjukkan Allah itu di atas. Yang sangat jelas juga dan rinci adalah hadis ya Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami. Iya, hadis sahih. Yang mana Muawiyah ini ada apanya? Ada budak wanitanya, pengembala kambing. Iya. Suatu hari dia lalai dari gembalaannya sehingga kambing tersebut diterkam serigala. Maka beliau radhiyallahu anhu memukul, ya, menempeleng budak wanita tersebut, dan ini beliau sesali, ya, nasassala kalaina. Maka beliau pun melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kejadian tersebut dan ingin bertobat, ya, ingin membebaskan budak wanita tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangkan budak tersebut, ya, datangkan kemari. Maka Rasulullah bertanya, yang pertama kali beliau tanyakan, aina Allah, antere ikareng Allah Ta'ala, antere inu nisambaya. Berarti aku tak naki antere kareng Allah Ta'ala itu sunnah, nagaukan nabinta. Nabi Muhammad bertanya kepada seorang budak, antere inu nisambaya. Berarti ini tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh disembunyikan. Karena ini ilmu agama. Dan tidak perlu pakai syarat. Repa jangan putih, atang abang ngipi, dan panisarnya kita. Jangan. Ini ilmu. Iya. Nuka hajikan pun nak hajikan kipawangi tawa. Apalagi pun dalam pentama di surga tawa. Kipawangi. Akhir rahasia kami. Ya. Harus disampaikan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling cinta kepada umatnya. Seluruh yang baik-baik, yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan lino akhirat, napawang ngasik, talarek nasokbu. Bahkan beliau tidak minta syarat ini dan itu, ya, tidak ada syarat-syaratnya. Yang penting nugaukan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela dilempari batu. Di mana? Di Taif. Gara-gara apa? Lanisari ilmu. Ya. Ilmu apa? Ilmu untuk masuk ke dalam surga. Ternyata dilempari oleh masyarakat Taif batu. Subhanallah. Dan Nabi menyuruh kita di dalam hadisnya, ballighu anni walau kanatil ayat, sampaikan dariku pawangi tawa. Ya. Punarepang isengan nu sepawangi tawa. Aku sok bui. Bahkan ya, walaupun satu ayat yang kamu tahu. Yang penting memang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengancam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu pun narek nesse dikutak nangi nasok bui anda napuangi tawa, pada hari kiamat akan disumbat mulutnya dengan kekang dari api neraka. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
kalau ada kebaikan sampaikan ke orang. Apalagi kebaikan tersebut berkaitan dengan apa? Jalan-jalan menuju surga. Jalan-jalan menuju surga. Punareka hajikan kipawang itawa. Angup paki pahala. Ad-dalu alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya seperti orang yang melakukannya. Ya, makanya kenapa kami siap ke sini, ya, tanpa digaji, tanpa ada ini dan itu, karena kita mau dapat pahala jariah. Iya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ilmu, ya, kemudian dirahasiakan hanya orang tertentu yang bisa tahu, nah ini butuh dipertanyakan. Ya, karena kalau ilmunya Rasulullah itu memang disuruh sebarkan. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tadi, hadis jariyah, itu Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Antere kareng Allah taala. Jawaban budak itu, Allahu fis sama. Allah itu ada di atas langit. Bukan di dalam langit, di atasnya, karena makhluk yang paling tertinggi adalah arasy. Ya, makhluk yang tertinggi adalah arasy. Iya, arasy itu kalau mau dibanding dengan kursi, ya, lain arasy lain kursi. Itu seperti gelang kecil berada di padang pasir yang sangat luas. Iya, kalau kursi mau dibandingkan dengan bumi, itu seperti apa? Gelang kecil yang berada di padang pasir yang sangat luas. Arasy ini jamaah sekalian adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar, dipikul oleh 8 malaikat. Satu malaikat kalau terbang burung dari pundaknya malaikat sampai ke telinganya butuh 500 tahun perjalanan. Iya. Subhanallah. Antara langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dekat apa jauh? Iya. Besar atau kecil? Maksudnya besar apa kecil? Besar sekali. Itu arasy. Baru arasy kita bahas. Iya. Jadi ketika budak ini bertanya, di mana Allah? Maka budak itu mengatakan Allah bisa, Allah di atas. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, man ana, siapa saya? Kata budak itu, anta Rasulullah, engkau adalah utusannya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak ini karena dia adalah wanita yang beriman. Lihat patokannya, ya, Rasulullah di dalam menghukumi dia beriman atau tidak, salah satunya adalah ketika benar keyakinannya tentang di mana Allah. Ya. Setelah mendengarkan hadis ini jemaah sekalian, apakah masih ada di benak kita kemudian mengatakan, tidak boleh itu membahas tentang di mana Allah? Setelah mendengarkan hadis ini, ya, justru kita apa? Hendaknya menyampaikan kepada manusia Allah itu di mana? Karena itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi dalam hadis tentang hal ini, ya. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala tu'minuni wa ana aminun man fis sama." Tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan saya ini kepercayaannya siapa yang ada di atas langit? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil di dalam hadis, ya, begitu banyak yang tentu kita tidak bisa bawakan semuanya dalam kesempatan ini. Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' di dalam kitabnya, ya, di dalam kitab Al-Ulu Al-Ali Al-Ghaffar. Ijma', seluruh ulama sepakat Allah itu di atas.
Bahkan jamaah sekalian, bukan cuma ulama, seluruh nabi sepakat. Seluruh nabi sepakat kalau Allah itu di mana? Di atas. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qala fir'aun ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiba. Jadi Fir'aun mengatakan, wahai Haman, perdana menterinya, bangunkan saya bangunan yang menjulang tinggi ke langit, yang menembus pintu-pintu langit. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kira-kira apa yang bisa dipetik dari ayat ini? Kenapa Fir'aun dia bilang, wahai Haman, bikinkan saya bangunan yang menjulang ke langit, yang menembus pintu-pintu langit. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Karena saya kira Musa itu bohong. Dia bilang Fir'aun. Berarti apa? Nabi Musa mendakwakan kepada Fir'aun kalau Allah itu ada di mana? Ada di atas. Iya kan? Jadi Fir'aun mengatakan, bangunkan saya bangunan yang menjulang ke langit, yang menembus ke pintu-pintu langit. Saya mau lihat Tuhannya, iya, Tuhannya Musa. Karena saya menyangka Musa itu bohong. Berarti punandra kita pak angkorate karena Allah Ta'ala. Apa ada tahu naik? Iya kan? Berarti nanti pinahan. Kalau ada orang yang mengatakan Allah di atas, kemudian didustakan, patalan bura-buran nih. Masa Allah di atas? Rata Indonesia Sombaya, berarti naik pinahang ini. Iya kan? Kalau anak yang kuat ya, itu Al-Quran. Iya, Al-Quran yang mengatakan demikian. Iya, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ijma' para nabi pun demikian. Kemudian jamaah sekalian, fitrah manusia. Fitrah manusia, kalau pulang ke sebentar, kalau pulang di rumah tak, ada anak kecil di rumah tak, umurnya baru 10 tahun, belum pernah nonton film Tuhan di mana-mana. Ya, tanyakan, nak, di mana Allah? Pasti otomatis dia menunjuk ke atas. Pasti. Kita bisa buktikan kalau kita pulang ke rumah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci, difitrahkan. Ya, dia mengenal Tuhannya. Ya, maka pasti anak itu akan menunjuk ke atas. Dibuktikan sebentar. Kalau kita pulang. Bahkan kalau kita ingat dulu waktu masa kecil, kita waktu masa kecil berkeyakinan Allah di mana? Allah di atas. Cuma karena kita sudah mendengarkan ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu ini dan itu, akhirnya berubah. Iya kan? Iya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fitrah manusia mengakui. Bahkan, ya, bahkan andai kata ada orang kafir, bukan orang Islam misalnya, tapi dia tahu bahwa ada pencipta alam semesta ini, maka ketika dia terdesak, ya, butuh sesuatu, butuh pertolongan, pasti otomatis tangannya akan dia tengadahkan ke atas. Pasti itu, pasti tangan menghadap ke atas. Bahkan orang yang mungkin sama sekali tidak pernah belajar agama, bahkan orang yang selalu bilang Tuhan di mana-mana, itu, ya, sering salah apa? Sering dia mengungkapkan kalimat yang bertentangan dengan keyakinannya. Kalau ditanya tentang rencana-rencananya, kapan menikah, kapan berangkat ke sini, dia bilang tergantung yang di atas. Ya, tanpa dia sadar. Apakah kalian tidak beriman kepada Allah? Selalu tangannya apa? Menunjuk ke
ke atas. Jadi fitrah mengakui. Kalau berdoa kaki tangan kemana? Ke atas. Andai kata Allah dalam tubuh kita ada di sini, pasti kalau berdoa kayak begini, ya Allah. Iya kan begitu kan? Iya. Kalau ada di sini, ya Allah kasih kayak Allah. Kan begitu. Kalau Allah di mana-mana bagaimana? Ya Allah. Ya Allah kan begitu. Tapi karena Allah di atas, pasti tangan ke atas. Iya. Ini otomatis ini. Ya Allah. Bahkan tidak sengaja, tanpa disadari, terkadang mata mengikut. Mata mengikut ke atas, ya kan? Ya Allah. Apalagi kalau depan Ka'bah ya. Kalau orang berdoa depan Ka'bah, kadang dia tidak sadari dirinya, otomatis itu. Dia, ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Jadi fitrah mengakui. Akal. Kalau akal jamaah sekalian, ya, yang masuk di akal itu, yang disembah itu harus di atas. Yang disembah itu harus di atas. Yang paling mulia itu harus di atas. Yang paling mulia harus di atas. Yang paling tinggi kedudukannya itu harus di atas. Iya kan? Kalau ada presiden di sini datang, pasti kita carikan di tempat, kita mau di atas. Saya di bawah, Mak. Iya kan? Kita mau di atas, saya di bawah, Mak. Ini raja di dunia. Iya. Secara akal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara akal kita akan menjawab tadi. Yang berkeyakinan Allah zatnya ada pada tubuh manusia, ini tidak masuk di akal. Kalau ada Allah di dalam tubuh manusia, itu tidak masuk di akal. Kenapa? Karena jamaah sekalian, di dalam ayat ketika Allah berfirman mengungkap permintaan Nabi Musa, qala arini andur ilaik. Ya, Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kasih saya kesempatan untuk memandang kepadamu. Allah mengatakan, lantaroni, engkau tidak akan mampu melihatku, tetapi melihatlah kepada bukit tersebut. Ya, lihat kepada gunung tersebut. Diturunkan cahaya, baru cahaya. Di atas gunung, hancur lebur gunung tersebut. Kira-kira kalau ada Allah di dalam tubuh kita bagaimana? Iya. Allah itu maha besar. Jangan begitu. Aras jamaah sekalian. Ya, makhluk yang paling besar. Ini juga banyak sekali orang salah paham ini. Dia bilang aras itu ada di dalam tubuhmu. Iya, linoare tok jilalan ribatang kalenu. Iya, kursi ada tonji di dalam tubuhmu. Nah, ini biar dibilang apa? Ada 10 juz di dalam tubuh. Iya, itu semua diantaranya tadi. Iya, aras ada di dalam tubuh. Padahal aras ini adalah makhluk yang terbesar. Di atasnya langit ketujuh. Ini wajib diimani. Bahkan sebagian orang itu salah paham tentang Tuhan. Ya, seperti tadi yang saya tanya, di mana Tuhan tak? Dia bilang 2 jari di bawah susu kiriku. Natap putokji arena. Ya kan? Biasa kita dengar natap putokji arena. Dia sebut dirinya. Ternyata yang dia pahami, yang bunyi di sini, tak 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 tak. Itu katanya. Tidak, itu jantung itu. Ya, kalau disambung ke komputer itu masuk rumah sakit bunyinya tidak Allah Allah. Kan orang dia kasih cocok-cocok Allah Allah Allah. Anda yang mencocokkan ke sana, padahal bukan Allah Allah yang disebut. Ya, bukan Allah Allah yang disebut. Nah, jamaah sekalian, punaria iri batang kalenta karena Allah Ta'ala berarti cakdi. Ya, mana? Tidak ada parfumku ya. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Ini tisu ya. Ini tisu ada di dalam kantongku. Yang mana besar? Kantong atau tisu? Kantong. Tisu yang mana? Kecil. Ada di dalam. Ni parikale kareng Allah Ta'ala. Riai kareng Allah Ta'ala lalang di kalengku. Ini lompo. Ini lompo. Kita lompo atau kareng Allah Ta'ala? Kita lompo. Lalang di batang kalenta. Iya kan? Ini tisu di dalam kantongku. Berarti tisunya kecil karena bisa masuk. Kemudian kantongnya yang besar. Allah di dalam diriku. Iya. Berarti Allah kecil, kita yang besar. Berarti bertentangan dengan apa?
Allahu Akbar. Iya, jadi tidak masuk logika. Iya, tidak masuk logika. Apalagi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara perbuatan binatang. Binatang saja tahu Tuhannya. Iya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pernah kita lihat onta? Pernah semua ya? Walaupun lewat TV saja. Onta kalau dicambuk, disiksa oleh pemiliknya tanpa ada kesalahannya, pasti dia menengadah ke atas. Bojana irilangi, seakan-akan dia adukan nasibnya kepada penciptanya. Onta jamaah sekalian. Jangan sampai nakal lagi onta ya. Ya. Jadi ayat Al-Quran ribuan. Kami menurunkan, kami mengangkat. Orang yang beriman itu tidak butuh ribuan. Satu ayat dia sudah beriman. Satu hadis sudah beriman. Dia tinggalkan egonya, dia tinggalkan keyakinan. Yang penting ada mi ayatnya, ada mi hadisnya, sudah sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman. Ya, seperti itu prinsipnya. Nah, ayat, hadis, ijma', bahkan ijma'nya para rasul, para nabi, ya. Kemudian apa lagi? Akal, fitrah, perbuatan binatang. Dalil apa lagi yang kita mau cari? Muncul pertanyaan. Terus di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat dari urat lehernya. Ya. Dan kami lebih dekat dari urat nadinya. Nah, di sini sebagian orang jadikan dalil, oh ternyata Tuhan yang kita sembah, injo nu sembah ya ria di batang kalea, num mani-mani jibat tukunni. Ya. Ternyata para ulama tidak memahami seperti itu. Karena ini ayat tidak sampai di situ, ada kelanjutannya. Maka untuk memahami sebuah ayat, lihat awalnya, lihat akhirnya. Apa kelanjutannya? Yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika bertemu dua malaikat dari kiri dan dari kanan. Oh, ternyata yang dekat dengan urat leher yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dua malaikat, ya, yang berada di samping kiri dan di samping kanan. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia akan selalu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Oh, berarti Allah di mana-mana. Nah, ini juga dijadikan apa? Dalil. Allah di mana-mana. Ternyata ayat ini ditutup dengan apa? Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kata para ulama, yang ada di mana-mana pengetahuannya Allah. Antek kemela sokbu, neseki karena Allah Ta'ala. Jadi ilmunya Allah di mana-mana, tidak ada tempat lari. Ya, pendengarannya Allah di mana-mana. Tidak ada tempat sembunyi, pasti dengar. Ya, pengetahuannya, pengawasannya ada di mana-mana. Adapun zatnya tetap Allah di atas arasy, berpisah dengan makhluknya. Bagaimana modelnya? Allahu a'lam. Karena masalah kaifiat, masalah model itu masalah gaib. Kita cuma disuruh mengimani. Ya. Ketika Imam Malik ditanya, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah di atas arasy? Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Kata istiwa itu
Kalau kita terjemahannya yang paling mudah, walaupun tidak pas sebenarnya, adalah bersemayam. Ya tidak bisa mewakili sebenarnya bersemayam dengan istiwa. Artinya dia meninggi dan berada di atas. Itu dipahami dalam bahasa Arab, istiwa. Wal kaifiyatu majhul. Modelnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena masalah gaib. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, tapi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Tidak serupa, tapi Allah memiliki sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tapi Allah memiliki sifat maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam Malik bertanya tentang bagaimana modelnya Allah, itu bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian al-imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Jadi yang wajib adalah mengimani Allah di atas. Bagaimana modelnya? Allahu a'lam, itu masalah gaib. Yang wajib adalah mengimaninya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi yang ada di mana-mana, yang dekat dari urat leher, yang ada pada diri kita, itu ilmunya Allah, pengawasannya Allah, penglihatannya Allah, pendengarannya Allah. Adapun zatnya berada di atas arsy. Mungkin jamaah sekalian muncul pertanyaan, berarti lu lere karena Allah Ta'ala pun apa gunanya? Rata di langit, sedangkan langit pertama telah Allah antar langit pertamanya. Berarti Allah jauh. Sedangkan langit pertama saja tidak pernah orang sampai langit pertama kecuali Nabi Muhammad. Iya. Sampai sekarang pesawat luar angkasa belum pernah menyentuh langit pertama. Berarti ler karena Allah Ta'ala. Sedangkan banyak ayat mengatakan dekat. Apa jawabannya? Iya. Allah itu sangat dekat. Ya, ilmu dan zatnya, sifat-sifatnya, pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, dan zatnya dekat. Kenapa? Karena Allah maha besar. Kenapa kita merasa jauh? Karena kita kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal arda jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Wassamawatu matwiyatun biyamini. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Bumi ya akan digenggam seluruhnya oleh Allah. Digenggam. Ini linunu cakdi. Digenggam. Saya genggam ini kecil tidak ini tisu? Hah? Tisu ini kecil. Saya genggam ini tisu. Iya. Kalau mungkin jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Andai kata ini apa? Penutup botol ini saya isi dengan semut-semut kecil. Semut-semut kecil. Ini pendekatan pemahaman ya. Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi ini hanya pendekatan pemahaman. Ini botol, penutup botol, saya isi dengan semut-semut yang paling kecil. Saya genggam seperti ini. Ya. Kecil atau tidak ini yang saya genggam? Kecil sekali. Semut. Andai kata semut ditanya, ya, telapak tangan saya jauh atau tidak? Semut kecil. Telapak tangan saya jauh atau tidak ini? Jauh. Kenapa? Karena pandangannya kecil, bentuk tubuhnya kecil. Ya, Allah sangat dekat dengan kita. Bagaimana tidak? Bumi dan langit digenggam, seluruh digenggam dengan tangan kanannya. Dan pada hari kiamat akan digulung, ya, dengan tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit digulung oleh Allah. Berarti bumi ini terlalu kecil. Allah dekat, Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Walaupun kita, ya, kalau dari sudut pandang kita jauh dari segi zatnya, iya. Tetapi adapun sifatnya sangat dekat.
Ada di mana-mana pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Tapi Allah melihat kepada kita, zatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, itu sangatlah dekat karena Allah menggenggam langit dan bumi. Ya. Dengan memahami ini, maka insyaallah taala kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, dan akan selalu takut. Antarkilas sokbu, di mana kita harus sembunyi, sedangkan langit dan bumi itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kecil. Dan kalau ini tadi dipahami, tidak ada lagi pertanyaan bahwa terus di atas itu di mana? Bukankah bumi ini bulat? Yang mana yang di atas? Antara rate kan bulat, iya kan? Yang mana yang di atas? Kan di bawah ini juga apa ini? Bumi. Ada langit di bawah. Kalau kita lihat globe, iya kan? Kalau kita lihat globe, bumi ini bulat, ya. Dan ini dinukil kesepakatan para ulama, ya, bahwa bumi ini bulat, bukan datar. Nah, kalau bulat, terus yang mana yang di atas? Kalau dipahami tadi, bahwasanya ini kecil dan pada hari kiamat digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi pertanyaan bahwasanya yang mana yang di atas. Yang jelas dimanapun kita berada, kita imani Allah di atas. Apakah kita berada di kutub utara, di kutub selatan, ya, dimanapun kita berada, Allah di atas. Ya, mudah ya dipahami ya. Iya, karena banyak orang filsafat bingung dengan ini. Padahal mudah sekali sebenarnya dipahami. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Bismillah, ada pertanyaan di sini. Bagaimana jika ada orang yang berilmu atau bisa disebut dengan ulama mengatakan bahwa Allah tidak bertempat karena dia adalah pencipta, tak serupa dengan makhluk yang membutuhkan ruang dan waktu? Apakah Allah akan mengazabnya terlebih dahulu di neraka? Ngeri juga ini. Itu ya, pada pertemuan yang lalu kita ingatkan, tidak bisa kita memvonis seseorang mau disiksa di neraka atau tidak ya. Yang jelas dia terancam, tapi tidak bisa dipastikan karena ini masalah gaib. Iya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Pak Desa Tanah Tua pada pertemuan yang lalu, bahwa tidak bisa orang divonis neraka atau surga selama masih hidup. Iya. Dan itu betul. Iya. Tapi kalau diancam, iya, terancam. Iya, terancam. Masalah pasti dan tidaknya Allahu a'lam. Nah, Allah tidak bertempat. Ya, Allah itu tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat, jemaah sekalian. Pembahasan kita yang menjelaskan dalil, ayat, hadis, ijma', ya, dan seluruhnya yang mengatakan Allah di atas, itu bukan berarti kita berkeyakinan Allah butuh tempat. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Ya. Allah ada sebelum tempat itu ada. Tetapi Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Selesai. Apakah Allah butuh dengan arsy? Tidak. Iya. Tapi Allah berada di atas arsy. Siapa yang bilang? Allah sendiri. Kita cuma mengimani. Selesai. Tidak panjanji. Ya. Jadi Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh apa? Allah tidak butuh malaikat, Allah tidak butuh Nabi Muhammad. Jangan salah paham. Banyak sebagian orang menyangka Allah dengan Nabi Muhammad 11-12 ji. Dia sumba-umbai. Iya, ni hoja ini upah yang jari ata, yang tidak bisa ketemu yang jari karaheng. Iya, ini keyakinan sebagian orang seperti itu. Allah tidak butuh dengan manusia. Allah tidak butuh ya dengan nabi dan rasul. Bahkan manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah terangkan di mana dia. Allah di atas. Ya sudah, kita imani saja. Ya.
Bagaimana modelnya dan modelnya Allahu a'lam. Kalau ada yang mengatakan begini, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, kira-kira diterima dengan akal itu? Iya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma, dan bertentangan dengan akal. Yang namanya wujud, kalau bukan di atas, di bawah. Kalau ada ya, kalau bukan di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kan begitu. Yang namanya wujud. Kecuali memang yang tidak ada. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada. Ya tidak di depan, tidak di belakang. Iya. Tapi namanya wujud, pasti ada. Nah, makanya nanti pada hari kiamat, kita beriman tidak? Bahwa di hari kiamat kita akan melihat Allah. Nah, kita akan melihat Allah kan? Iya, di dalam surga kita lihat Allah setiap hari Jumat. Di padang mahsyar kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinannya orang beriman. Di dalam surat ayat 110 surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, berjumpa. Kira-kira kalau berjumpa nanti di hari kiamat, kira-kira bagaimana kalau Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri dan tidak di kanan? Tidak mungkin kita bisa berjumpa. Menatap wajah Allah di dalam surah apa? Di dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah, ya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut wajah-wajah berseri-seri, kepada Rabb-nya mereka memandang, kepada Rabb-nya mereka melihat. Kalau Allah tidak depan, tidak, gimana caranya? Jadi sesuatu yang tidak depan, tidak belakang, dan tidak di mana-mana, berarti tidak ada. Paham ya? Allahu ta'ala a'lam bissawab. Bu, pertanyaannya banyak sekali. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana cara kita menghadapi teman yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana? Iya, kita sudah mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy serta menyertakan dalil, tapi beliau menolak dan mengatakan bahwa ustadznya mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, ditanyakan saja, ada di dalam WC? Kalau dia berani mengatakan ada dalam WC, wah, berarti apa ini? Salah kalau dia katakan subhanallah, subhanallah. Kira-kira kalau kita dibilang, kita tempat tadi WC, mau jadi? Iya, ada di dalam comberan juga, tersinggung orang. Kan di mana-mana kan begitu. Kecuali yang dia inginkan adalah ilmunya Allah, penglihatannya Allah, pengawasannya Allah, itu cocok. Tapi kalau zatnya Allah tidak di mana-mana. Iya. Bagaimana kalau seperti itu? Sudah disampaikan dalil, doakan. Ya Allah kasih hidayah. Ya. Kemudian doakan terus. Iya. Bersabar mendakwainya. Mudah-mudahan diberikan hidayah untuk mengimani apa yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Ini bagus ini. Berikan nasihatnya tentang penyakit yang masih sangat viral dan populer. Sekira penyakit apa? Sekira virus corona ini. Ternyata lain. Populer di kalangan penuntut ilmu yang masih menganggap. Ternyata juga di penuntut ilmu ini ada. Atau di masyarakat yang masih menganggap bahwa meyakini bahwa menabrak kucing merupakan tanda kesialan dan kegagalan. Ya, Anda menabrak kucing
ada beberapa kemungkinan. Yang jelas yang pertama itu takdir dari Allah. Yang kedua bisa jadi karena apa? Anda balap-balap tidak perhatian, ya, sehingga tabrak kucing. Iya. Kemudian juga kadang kucing tiba-tiba lompat masuk ke jalan, iya, baku kejar dengan temannya, lompat diinjak nih. Apakah itu pertanda kesialan? Jamaah sekalian, tidak ada hubungan sebab akibat di situ. Tidak ada hubungan sebab akibat. Yang sial kalau dia keluar dari rumah tidak mengikuti syariatnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari keluar ya, dia pasang dulu jimat-jimatnya. Iya. Padahal atau dia sebut penjaga kampung, pemina kampung. Sial itu. Ya, musibah besar itu. Musibah besar. Tapi kalau dia keluar, dia baca tarekatnya Nabi Muhammad, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, insyaallah tidak akan sial. Jadi penasal Rasul kirim Allah yang jadi baca. Ya, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah. Manja kimari karang Allah Taala. Anda kisial. Yang sial itu kalau kita keluar dari rumah tujuannya untuk pergi mencuri, pergi berzina, pergi menipu, pergi apa? Pergi melakukan kesyirikan. Ya, itu kesialan, musibah besar. Tapi kalau dia pergi berdagang, pergi berbisnis, dia injak kucing di jalan, itu Allah takdirkan, tidak ada hubungannya dengan kesialan atau keberuntungan. Paham? Iya. Sudah ajalnya memang kucing sampai di situ. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz bahwa ini si kucing B, ya, ini akan mati tertabrak kucing, tertabrak apa? Motor. Sudah dicatat. Tidak ada hubungannya dengan kesialan. Karena kesialan ini, keberuntungan ini, siapa yang tentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berikan nasihatnya pentingnya kejujuran dan keikhlasan dalam mengenal Allah, agar sebagian manusia tidak bosan dan lalai dalam belajar tauhid. Iya, ini memang butuh kejujuran dan keikhlasan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita hidup di muka bumi ini kalau tidak mengenal Allah, maka sungguh hidup kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Iya. Bagaimana mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah di akhirat, bertemu dengan Allah di akhirat, kalau di dunia kita bosan untuk mengenalnya. Iya, tidak ikhlas, tidak semangat, tidak jujur untuk sampai pada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang enggan bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan enggan bertemu dengannya. Iya, maka kejujuran, keikhlasan di dalam mempelajari tauhid adalah perkara pokok. Iya, karena dia merupakan sumber seluruh kebaikan. Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki usaha kecil-kecilan di rumah. Penghasilan saya tabung untuk membeli keperluan pribadi. Apakah harus izin suami? Ya. Dan untuk membeli barang yang saya inginkan, meski uang tersebut adalah hasil kerja saya. Iya. Jadi kalau yang dibelanja adalah perkara-perkara kecil yang sudah menjadi kebiasaan suami tidak permasalahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dibelanja adalah perkara besar, mau beli rumah, mau beli mobil, ya, mau beli tas yang 1 juta, mau beli sepatu untuk dikoleksi dan seterusnya, maka ini hendaknya izin kepada suami. Jangan sampai suami tidak ridha, ya, suami tidak suka, dan itu
menyelisihi ya syariat kita. Ya, jadi sekalipun uangnya dia, kalau dikhawatirkan suami tidak ridha, maka hendaknya dimusyawarahkan, dibicarakan kepada suami kita. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah bertempat di atas arasy? Apakah kita meyakini bahwa Allah duduk sebagaimana duduknya seorang raja? Ya tidak boleh ya. Itu keyakinan musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Iya, Allah berada di atas arasy. Bagaimana modelnya Allahu a'lam, masalah gaib. Kita cuma disuruh beriman saja. Iya. Apakah boleh kita berbohong dalam kebaikan, seperti kita diajak pergi ke tempat-tempat kesyirikan? Ya, jadi yang namanya bohong itu asalnya adalah haram. Yang namanya bohong, ya, kecuali dalam kondisi darurat, mungkin terancam nyawa, terancam kehormatannya. Ya, kalau darurat itu 5 yang terancam: agama, akal, harta, jiwa, kehormatan atau nasab. Ya. Kalau terancam ini, maka ad-darurat tubihul mahdharat. Yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Iya. Tapi kalau tidak darurat, tidak terancam jiwa, maka jujur saja. Ya. Atau minimalnya tauriyah namanya. Tauriyah. Apa itu tauriyah? Dia seakan-akan bohong tapi tidak. Ya. Seakan-akan bohong tapi tidak. Misalnya ada orang mau dibunuh, dikejar. Ya, dia lihat orangnya yang dikejar. Dia pindah 1 langkah. Dia bilang, "Sejak saya di sini, tidak ada saya lihat orang." Dia pindah 1 langkah dulu. "Sejak saya di sini, tidak ada orang saya lihat." Ya. Nah, itu boleh. Atau misalnya ingin mendamaikan suami istri atau tetangga dengan tetangga yang lain. Si Bombay. Iya, datang ke si A, dia bilang salamnya si B. Datang ke si B, dia bilang salamnya si A. Boleh tidak? Boleh. Dengan niat yang dimaksud itu salamnya ketika tahiyat. Kan kalau tahiyat itu kan dua-duanya sholat. Dia baca tahiyat kan? Assalamu alayka wa ala ibadis solihin. Ya, salam untukmu dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dia yang soleh, berarti apa? Termasuk dapat salam. Dia tidak bohong. Iya, dia tidak berbohong. Boleh seperti itu. Iya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi cari alasan yang tidak berbohong. Atau jujur saja sampaikan. Kadang itu setan dia mempertakuti. Nanti nak kasih begini kok, nanti nak kasih begini kok. Iya. Ini ada pertanyaan, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, neraka termasuk makhluk atau tempat? Nah, siapa yang bisa jawab? Neraka makhluk atau tempat? Hah? Tempat itu makhluk. Neraka itu tempat juga. Tempatnya orang? Hah? Tempatnya orang yang berdosa. Iya, orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa. Iya. Tempat. Tempat itu apa? Makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Surga, neraka, malaikat, manusia, jin,
makhluk semua. Arasy, qalam, lauh mahfuz, makhluk semuanya. Ya. Apakah bersumpah selain nama Allah termasuk kesyirikan? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Iya. Maka tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Ya, demi Allah, demi Rabbnya alam semesta, demi yang jiwaku ada di tangannya. Tapi kalau dia bilang demi kami na kampung, iya. Itu apa? Termasuk kesyirikan. Pun nak bura-bura, nak kanrea patana kampung. Iya. Nah ganggu penjaga ini gitu. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena berarti kita mengagungkan, ya, takut diganggu oleh makhluk tersebut. Kita mengagungkannya. Kalau bersumpah dengan atas nama Allah. Ya, karena yang disebut dalam sumpah itu adalah apa? Yang paling kita agungkan. Yang paling kita agungkan. Maka kita kalau bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Iya. Astagfirullah. Ini ada pertanyaan bagus. Di Indonesia ini kan banyak sekali tradisi turun-temurun. Nah, kita sebagai umat muslim bagaimana cara menanggapinya? Apakah ada batasan-batasannya? Iya. Dan apa saja tradisi yang bertabrakan dengan hukum Islam? Ya, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batasannya adalah syariat. Iya. Batasannya adalah syariat. Misalnya ada tradisi sebelum menikah misalnya dikasih satu kamar memang suami istri, itu tidak boleh. Iya, tradisi, memang tradisi, tapi melanggar syariat. Iya, tradisi kalau bulan tertentu, hari tertentu, satu kampung harus telanjang, itu tidak boleh karena bertentangan dengan syariat. Dahulu orang Mekah kalau tawaf di Ka'bah itu telanjang bulat. Itu tidak tidak sesuai dengan syariat. Datang Islam ditutup itu. Ya, dihapuskan. Tawaf sambil telanjang. Iya. Jadi batasannya apa? Batasannya adalah syariat. Iya. Pakaian boleh, makan silakan, cara duduk silakan duduk sesuai dengan, iya, pesta apa semuanya silakan, tradisi. Tapi kalau ada yang dilanggar dari syariat, tinggalkan. Itu batasannya. Ya, itu batasannya. Tradisi kalau bangun rumah, masuk rumah baru, panggil orang makan-makan. Ya kan? Boleh atau tidak? Boleh. Karena kita bersyukur. Kecuali ada keyakinannya lain. Kalau tidak begini, nanti dapat musibah. Itu kan sudah apa? Menabrak akidah Islam. Apa yang harus dilakukan agar dapat selalu istiqamah, selalu ikut kajian, akan tetapi terkadang masih lalai dalam beribadah? Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keikhlasannya diperbaiki terus, keikhlasannya ya dijaga di dalam belajar, karena syaitan itu mudah menggelincirkan orang-orang yang tidak ikhlas. Adapun orang-orang yang ikhlas, maka tidak ada jalan bagi syaitan untuk menggelincirkannya. Kemudian yang ketiga, sekalipun lagi futur, lagi malas, tetap saja dipaksa diri kita untuk beribadah. Ya. Karena memang jiwa itu harus dipaksakan.
Ya, jalan menuju surga kata Rasulullah dipenuhi dengan kesulitan, kesusahan. Adapun jalan menuju neraka itu diliputi dengan apa? Ya, syahwat yang disukai oleh jiwa kita. Kalau mau berdakwah sesama keluarga, sama keluarga, lebih mendahulukan tauhid atau sholat 5 waktu? Karena kebanyakan orang di sini masih belum melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi dahulukan tauhid. Ya, Rasulullah itu mendahulukan dakwah tauhid dibanding yang lainnya. 13 tahun di Mekah belum ada sholat 5 waktu. Kapan sholat 5 waktu disyariatkan? Di tahun ke-13 sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang beliau doakan adalah tauhid. Iya. Karena kapan bagus tauhidnya, maka pasti akan bagus sholatnya, akan bagus puasanya, akan bagus zakatnya, akan bagus yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ini memang PR kita bersama ya. Di banyak tempat di Indonesia ini banyak, di kota, di kampung, banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, beliau masih dipapak ke masjid sholat. Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ya, Nabi yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau dalam keadaan sakit minta dibawa ke masjid dan sholat ya berjamaah. Umar ditikam ketika imam sholat subuh. Umar radhiyallahu anhu, beliau pingsan. Setelah bangkit dia lanjutkan sholatnya. Dia katakan, la hadza fil Islam liman tarakas sholat. Tidak ada bagiannya dari Islam orang yang meninggalkan sholat. Iya. Jadi ini butuh kita sabar untuk mendakwainya. Dan yang kita utamakan adalah tentang akidah, tentang tauhid. Karena kapan benar tauhidnya, otomatis sholat akan dia kerjakan, puasa akan dia kerjakan, dan syariat yang lainnya akan dia kerjakan. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ini sudah 2:30 ya. Iya. Semoga apa yang kita lakukan di tempat ini menjadi pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat. Punare annaba intu batur karang Allah Ta'ala. Punare salah batur inakke ya, itu dari saya pribadi dan dari bisikan syaitan. Dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Dan kepada jamaah sekalian, kalau mungkin ada hal yang tidak berkenan ya dari ucapan saya, mohon dimaafkan, ya mohon dimaafkan. Saya cuma berusaha untuk menyampaikan apa yang saya ketahui dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Iya. Allahu ta'ala bisawab. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.